Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Salam jumpa dan salam sehat. Tentunya Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebentar lagi kita akan belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman, yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Tentunya kalian harus serius dan fokus terhadap materi yang akan Bapak sampaikan nanti. Anak-anakku sekalian, sebelumnya kalian siapkan dulu buku tematiknya, yaitu tema 1, dan jangan lupa berdoa dulu. Baik anak-anak Bapak yang luar biasa, pada hari ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Kita mulai ya anak-anak. Tujuan pembelajaran yang akan kami sampaikan hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita yang tepat. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Dan yang terakhir, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4, yaitu seperti yang Bapak sebutkan tadi. Baik, kita mulai anak-anak. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya pun lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu. Anak-anakku sekalian, mari kita amati gambar rangkaian berikut. Yang pertama, itu gambar menceritakan Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya sangat banyak sekali. Gambar yang kedua itu menceritakan bahwa Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekati pada Edo. Kemudian gambar ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Dan gambar terakhir, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, gambar-gambar tadi adalah rangkaian sebuah gambar cerita ya anak-anak. Dalam gambar tersebut tergantung rangkaian cerita yang tersusun rapi, mulai dari awal sampai akhir. Nah, anak-anakku sekalian yang luar biasa, tadi diceritakan bahwa itu merupakan suatu rangkaian gambar cerita. Bapak akan menjelaskan apa itu gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan apa sih gambar ilustrasi tersebut. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam ya anak-anak, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Nah, kalian harus tahu berbagai ragam gambar ilustrasi yang sering kita lihat, sering kita saksikan, sering kita temui di lingkungan sehari-hari, yaitu berupa gambar cerita atau cerita bergambar atau kita singkat dengan cergam. Yang kedua komik. Nah, ini komik ini merupakan buku yang paling disenangi anak-anak
karena ada gambarnya di dalamnya. Kemudian ada pamflet, cover buku, kartun, dan karikatur. Nah, tahukah kalian apa perbedaan ragam gambar-gambar yang Bapak sebutkan tadi? Yaitu, apa sih perbedaannya cergam, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur? Nanti kita akan jelaskan pada pelajaran berikut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuannya adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Jadi kalau misalkan kalian menemukan buku, baik buku pelajaran maupun buku yang lainnya, di halaman cover itu ada gambarnya. Itu adalah gambar, salah satu contoh gambar ilustrasi. Mengerti anak-anak? Oke. Baik, objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, gambar hewan, dan tumbuh-tumbuhan ya anak-anak, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus sesuaikan dengan isi atau bacaan. Nggak mungkin kalau buku pelajaran misalkan isinya PKN, gambarnya di dalamnya Doraemon, tidak mungkin. Ya, maka gambar ilustrasi yang ada di depan buku itu harus sesuai dengan isinya. Paham ya anak-anak? Jadi gambar ilustrasi menjelaskan isi dari buku tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Yang pertama adalah kita harus punya gagasan dulu. Gagasan itu ide. Nah, gagasan itu bersumber dari mana? Gagasan bersumber dari bacaan. Jadi isinya dibaca dulu baru dibuat gambar ilustrasi. Jadi setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan kita gunakan. Itu yang pertama, langkah-langkahnya yaitu mencari gagasan dulu, ide dulu. Yang kedua, membuat sketsa. Kalau Bapak bilang coret-coretnya dulu gitu kan. Sketsanya dulu. Nah, apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Jadi harus sesuai dengan gagasan yang misalkan yang di depan tadi. Membuat sketsa harus berhati-hati loh. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Nah, itu langkah kedua. Langkah yang ketiga yang tidak kalah penting supaya gambar itu menarik yaitu pewarnaan. Kalau masih hitam putih nggak menarik loh. Nah, maka kita harus beri warna. Jadi setelah sketsa selesai dibuat, kalian dapat mewarnainya. Nah, pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara ya anak-anak. Yang pertama, yaitu memberi warna sesuai dengan aslinya. Dan yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Tapi jangan ngaco. Jadi warnanya harus disesuaikan dengan apa yang ada di alam kita. Ada yang di hadapan kita. Begitu. Nah, kalian dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Jadi langkah-langkah membuat gambar ilustrasi atau ada tiga, yaitu gagasan, sketsa, dan pewarnaan. Begitu ya anak-anak? Paham semua ya? Bapak yakin kalian memahaminya. Nah, baik, kita lanjutkan. Media gambar yang bisa kalian gunakan untuk menggambar, yaitu yang pertama adalah media alas gambar. Ya. Nah, media alas gambar ini merupakan media atau tempat menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Itu bisa dijadikan media alas gambar. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang akan kita gunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Jadi kamu harus perhatikan media apa yang harus kalian gunakan supaya awet. Nggak mungkin kita gunakan pakai kertas, apalagi pakai HVS misalkan. Itu nggak bakalan awet karena akan kalau udah kena air ya udah gitu kan ya. Nah, itu media alas gambar. Kita bisa gunakan kanvas, kain dan sebagainya. Bahkan kalau misalkan kalian bisa menggunakan gambar komputer, silahkan.
pakai komputer, atau lukisan kaca. Silahkan itu, ya. Jadi kita akan berlatih nanti. Yang jelas kita belajar di sekolah biasanya menggunakan media gambar kertas. Yang kedua, media pewarna. Seperti yang disampaikan tadi, untuk membuat gambar ilustrasi perlu diperlukan warna. Nah, media pewarna itu ada dua. Satu ada pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Ada merah, hijau, banyak sekali. Ya. Dan yang kedua adalah cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum digunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Oke, ayo kita mencoba ya hari ini anak-anak. Nah, tadi sudah diceritakan mengenai gambar-gambar yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar diperlukan ketelitian dan mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa ya anak-anak, baik lisan maupun tertulis. Nah, di samping ini ada beberapa gambar yang harus kalian isi nanti di buku paketnya. Perintahnya adalah coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut ini sesuai dengan pemahamanmu. Coba lihat, pahami dulu, ya. Gambar pertama di situ ada gambar kelinci yang sedang rebahan. Saya bilang Bapak rebahan di atas rumput. Di situ ada gambar apa lagi anak-anak? Bagus. Ada gambar anaknya 3 di situ. Ada kelincinya yang berwarna biru tua, ada yang biru muda, ada yang kuning. Nah, jadi amati dulu gambarnya. Nah, baru kalian isi di situ rangkaian apa kira-kira ceritanya, ya. Yang kedua, lihat itu ada gambar apa anak-anak? Bagus. Gambar kelinci yang sedang memegang apa? Wortel. Nah, kamu ceritakan kira-kira apa sih yang harus diceritakan di bawah itu dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang gambar bawah itu ada gambar kelinci yang sedang apa? Sedang duduk? Wah, bukan ya, bukan sedang duduk, malah sedang loncat-loncat. Nah, ceritakan lagi oleh kalian pakai bahasa kamu sendiri, bahasa kalian sendiri. Oke? Itu selamat berkreasi. Jadi artinya kalian bisa mengisi di buku paketnya itu isi ceritakan. Itu yang 3 gambar itu merupakan suatu rangkaian cerita. Anak-anak kelas 5 yang luar biasa, perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Ini gambar kelinci, di dalamnya ada organ geraknya yang berupa tulang. Ya, oke, lihat. Rangkaiannya di dalam. Nah, tugas kalian adalah mengisi tabel yang ada di buku paket tersebut. Contoh, nomor 1, kelinci tersebut nama organ geraknya kaki. Fungsi utamanya adalah untuk bergerak. Jadi si kelinci itu loncat-loncat, lari-lari, kan bergerak ya. Nah, kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Oke, paham ya cara mengisinya? Jadi kalau misalkan ada gambar nama binatangnya apa dulu? Pahami dulu oleh kalian. Nah, geraknya kayak gimana? Kemudian isi. Apa nama organ gerak ini? Ya. Nah, di sini tahukah kalian bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Oke, tahu kan? Ya. Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata. Apa anak-anak? Bagus. Vertebrata. Yaitu hewan yang mempunyai tulang belakang. Sekali lagi, hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Nah, di sekitar kalian pasti banyak hewan vertebrata lain selain kelinci. Oke. Bersama kalian, bersama teman kamu atau bersama orang tua atau kakak, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut
yang ada di sekitar kamu. Yang pertama, ikan. Kira-kira apa ya organ geraknya? Oke, ini ikan termasuk vertebrata. Yang kedua adalah burung. Burung ini termasuk hewan vertebrata. Yang ketiga, katak. Katak juga termasuk hewan vertebrata. Yang ketiga, apa ini? Kucing, anjing? Oh, bukan. Betul. Ini adalah kambing. Yang ketiga ini sapi. Oh, bukan juga. Ternyata ini kuda. Nah, ini hewan-hewan ini termasuk hewan apa? Bertulang belakang yang dikenal dengan vertebrata. Dan yang ini adalah siput. Tahu kan anak-anak siput? Ini hewan vertebrata? Oh, bukan. Ini salah. Ini bukan termasuk hewan vertebrata. Karena siput tidak mempunyai tulang belakang. Paham ya anak-anak? Jadi kita bisa membedakan antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata sebetulnya. Nah, ini yang disebut hewan yang lunak, hewan tidak punya tulang belakang. Nah, baik. Tadi sudah Bapak sebutkan bahwa tugas kalian adalah mengisi tabel organ gerak dan fungsinya. Tadi kalian sudah mengidentifikasi hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Nah, di sini yang harus kalian isi adalah ikan, katak, burung, dan sebagainya sesuai dengan pada tabel. Contoh misalkan ikan. Nama organ geraknya sirip, ya. Fungsinya untuk apa? Untuk berenang dalam air. Maka katak. Kamu perhatikan katak. Kira-kira apa ya nama organ geraknya? Silahkan kalian isi. Kemudian fungsinya apa? Silahkan isi di buku paket masing-masing. Kalian bisa bertanya sama kakak, sama orang tua, ya. Dan yang ketiga burung. Lihat burung sedang terbang begitu, ya. Kita kira-kira nama organ geraknya apa? Kemudian fungsinya apa? Oke ya, paham ya semua tugasnya ya. Ini harus diisi oleh kalian. Jangan lupa tulisannya yang rapih, yang bisa dibaca. Baik, kita akan baca bacaan yang ada di sini, ya. Tentunya kalian sudah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun ada yang harus kalian ketahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya apa? Ikan. Baik ya, anak-anakku sekalian yang terkasih, yang sangat luar biasa. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kalian, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Baik anak-anakku yang luar biasa, kita sudah membaca bacaan tadi. Bacaan tadi terdiri dari berapa paragraf anak-anak? Oke, bagus. Ini terdiri dari 3 paragraf. Nah, bacaan tadi
kita akan latihan menemukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Ini merupakan lanjutan dari pembelajaran 1 kemarin. Tentunya kalian sudah menyimak video pembelajarannya, bagaimana cara menentukan ide pokok. Oke ya anak-anak? Nah, jadi tugas kalian adalah menentukan ide pokok paragraf 1. Contoh, ide pokoknya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Titik di situ, ya. Nah, kalian tugasnya adalah melengkapi kalimat pengembangnya, kemudian paragraf kedua melengkapi ide pokoknya dan kalimat pengembang, dan paragraf ketiga pun sama. Nah, kalian amati bacaan tadi mulai dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 3. Tentunya sekali lagi kalian sudah paham kan bagaimana cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Baik anak-anak kelas 5 yang luar biasa, mari kita renungkan. Ini tugas yang perlu kalian kerjakan. Cara pengerjaannya bagaimana? Nanti dikerjakan di buku paketnya ya anak-anak, di situ sudah ada kolomnya. Dan nanti kalau misalkan masih belum paham, silahkan kalian bertanya kepada orang tua kalian. Itu yang pertama, buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok-pokok sebagai berikut. Jadi kita akan membuat karangan, sebuah karangan, berapa paragraf anak-anak? Baik, 4 paragraf. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah aku mempunyai hewan kesayangan. Nah, nanti kamu kembangkan dengan kalimat pengembangnya di 1 paragraf itu. Kemudian paragraf kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Itu ide pokoknya. Kemudian kalian buat kalimat pengembangnya. Begitu juga seterusnya sampai paragraf keempat. Paham ya anak-anak? Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata merupakan karunia dan bentuk keadilan Tuhan. Nah, sekarang tugasnya amatilah salah satu binatang yang ada di sekitarmu. Misalkan di rumah ada anjing atau kucing. Perhatikan saja, diamati. Ya, karena anjing dan kucing merupakan salah satu hewan vertebrata. Paham ya? Nah, kemudian catatlah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut dan organ geraknya apa yang digunakan. Jadi tugasnya gampang ya. Jadi mengamati. Nah, jadi sekali lagi silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Semoga kalian bisa. Kalau nggak bisa berarti ya kalian harus bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya dan tetap semangat ya. Dan terima kasih dan selamat belajar. Salam sehat.